Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residence Dirman Surabaya pada episode yang ke-138 dengan tema Bersekutu dan Belajar. Saudara, hampir setiap orang senang bersekutu dan berkumpul dengan orang lain. Karena apa, saudara? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Memang tidak selalu dalam setiap kali berkumpul kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang spektakuler atau hal-hal yang bermakna. Tetapi paling tidak melalui kita sering bersekutu dan berkumpul, kita bisa saling mengenal, saling memahami, dan memberi makna positif satu dengan yang lain. Tetapi kita juga harus bijaksana dan menghindari model-model berkumpul yang bisa menimbulkan masalah. Misalnya, kalau kumpul-kumpul diisi hanya dengan hal-hal yang menimbulkan masalah, seperti membicarakan kejelekan orang lain, merencanakan hal-hal yang jahat, atau bahkan menikmati sesuatu yang tidak benar, seperti narkoba dan sebagainya. Kumpul-kumpul yang demikian harus dihindari, saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, konteks bacaan itu tadi berbicara tentang bagaimana indahnya kehidupan jemaat mula-mula yang selalu bersekutu dan berkumpul, sehingga menghasilkan pertumbuhan baik dari sisi spiritualitas, dari sisi jumlah dan kedewasaan dalam Tuhan. Karena momen-momen persekutuan itu mereka atau jemaat mula-mula isi dengan belajar firman Tuhan, saling mendoakan dan saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara bisa bayangkan betapa indah persekutuan dan perkumpulan yang saling mendoakan, saling berbagi, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita ciptakan kesempatan untuk bersekutu satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin tidak bisa berkumpul secara tatap muka, tetapi masih bisa melalui online, dan yang terpenting adalah isi dari persekutuan kita itu harus diisi dengan hal-hal yang bermakna. Misalnya berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, bahkan saling mendukung saudara-saudara kita yang mungkin mengalami pergumulan dan kesulitan. Pasti kita akan saling bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan tersebut. Itu sebabnya saya ingin mengatakan penting untuk kita boleh bersekutu satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Selamat menikmati persekutuan yang menghasilkan hal-hal yang baik dan bermakna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.